Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neti Herawati Ritonga, kelas TIM 1905, mata kuliah mikroprosesor, dosen Ihsan Farinduri, MSI. Saya ingin menjelaskan tentang Arduino. Pengertian Arduino. Arduino merupakan pengendali mikro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Hardware-nya Arduino diprogram menggunakan bahasa pemrograman Sisi yang sudah disederhanakan dan dimodifikasi. Arduino mengikuti pola pemrograman Wiring, Syntax, dan library. Sementara untuk editor pemrogramannya, IDE Integrated Development dikembangkan oleh sebuah tim yang menganggotakan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Software Arduino dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, Macintosh, OS X, dan Linux. Banyak sistem microcontroller lain hanya bisa dijalankan di Windows. Konfigurasi hardware Arduino dibagi blok reguler, regulator 5 volt dan 33V. Blok minimum sistem standar microcontroller, blok pin analog, digital, dan power, blok STDI untuk komunikasi dengan komputer. Jenis-jenis Arduino. Arduino USB, Arduino serial menggunakan RS-323 sebagai antarmuka pemrograman dan komunikasi komputer. Arduino Mega, Arduino Pio digunakan untuk nirkabel. Arduino Lilifet, Arduino BT mengandung modul Bluetooth untuk komunikasi nirkabel. Arduino Nano dan Arduino Mini, papan berbentuk kompak dan digunakan bersama breadboard. Contoh Arduino Nano 3.0, Arduino Nano 2X, Arduino Mini 04, Arduino Mini 03, Arduino Stub 02. Arduino Uno adalah generasi yang terakhir setelah Dumblinov dan dari sisi harganya sedikit lebih mahal karena memiliki spesifikasi yang lebih tinggi. Microcontroller Atmega 328 dan flash. Bagian-bagian Arduino. Keterangan 14 pin input-output digital 0 sampai 13. Berfungsi sebagai input atau output, dapat diatur oleh program. Khusus untuk 6 buah pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 dapat juga berfungsi sebagai pin analog output di mana tegangan outputnya dapat diatur. Nilai sebuah pin output analog dapat dipemrograman antara 0 sampai 255, di mana hal itu mewakili nilai tegangan 0 sampai 5V. USB berfungsi untuk memuat program dapat komputer ke dalam papan. Komunikasi serial antara papan dan komputer, memberi daya listrik kepada papan. Sambungan SV1, sambungan atau jumper untuk memilih sumber daya papan. Apakah dari sumber eksternal atau menggunakan USB, sambungan ini tidak diperlukan lagi pada papan Arduino versi terakhir karena pemilihan sumber daya eksternal atau USB dilakukan secara otomatis. Q1 kristal atau quartz kristal oscillator. Jika microcontroller dianggap sebagai sebuah otak,
maka kristal adalah jantungnya karena komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirim kepada mikrokontroler agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detaknya. Kristal ini dipilih yang berdetak 16 juta kali per detik, 16 mHz. Tombol reset 1 untuk mereset papan sehingga program akan mulai lagi dari awal. Perhatikan bahwa tombol reset ini bukan untuk menghapus program atau mengosongkan mikrokontroler. In-circuit serial programming. Port ICSP memungkinkan menggunakan untuk pemrogram mikrokontroler secara langsung tanpa melalui bootloader. Umumnya menggunakan Arduino tidak melakukan ini sehingga ICSP tidak terlalu dipakai walaupun disediakan. Mikrokontroler Atmega. Komponen utama dari papan Arduino, di dalamnya terdapat CPU, ROM, dan RAM. X1 sumber daya eksternal. Jika hendak disuplai dengan sumber daya eksternal, papan Arduino dapat diberikan tegangan DC antara 19 sampai 12 V. 6 pin input analog 0 sampai 5. Pin ini sangat mengguna untuk pembaca tegangan yang dihasilkan oleh sensor analog. Seperti sensor suhu, program dapat membaca nilai sebuah pin input antara 0 sampai 123, di mana hal itu mewakili nilai tegangan 0 sampai 5 V. Tanpa melakukan konfigurasi apapun, begitu sebuah papan Arduino dikeluarkan dari kontak pembungkusnya, ia dapat langsung disambungkan ke sebuah komputer melalui kabel USB selain berfungsi sebagai penghubung untuk pertukaran data. Kabel USB ini juga akan mengalirkan arus DC 5 volt kepada papan Arduino sehingga praktis tidak diperlukan sumber daya dari luar. Saat mendapat suplai daya, lampu LED indikator daya pada papan Arduino akan menyala, menandakan bahwa ia siap bekerja. Pada papan Arduino Uno terdapat sebuah LED kecil yang terhubung ke pin digital No13 LED. Ini dapat digunakan sebagai membutuhkan sebuah penanda dan dari jalannya program tersebut. Ini adalah cara yang praktis saat melakukan uji coba. Umumnya mikrokontroler pada papan Arduino telah memuat sebuah program kecil yang menyalakan LED tersebut berkedip-kedip dalam jeda 1 detik. 2. Software Arduino. Ide Arduino adalah software yang sangat canggih ditulis dengan menggunakan Java. Ide Arduino terdiri dari editor program, sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis dan mengedit program dalam bahasa processing. Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program bahasa processing menjadi kode biner. Bagaimanapun, sebuah mikrokontroler tidak akan bisa memahami bahasa processing. Yang bisa dipahami oleh mikrokontroler adalah kode biner. Itulah sebabnya compiler diperlukan dalam hal ini. Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam memori di dalam papan Arduino. Kelebihan Arduino. Open source. Hardware maupun software Arduino adalah open source. Artinya kita bisa membuat tiruan atau klon atau board yang kompatibel dengan board Arduino tanpa harus membeli board asli buatan Italia. Kalaupun kita membuat board yang persis dengan desain asli, kita tidak akan dianggap membajak
atau asal-asalan. Tidak menggunakan chip programnya, chip pada Arduino sudah dilengkapi dengan bootloader yang akan menangani proses upload dari komputer. Dengan adanya bootloader, ini akan tidak memerlukan chip programmer lagi, kecuali untuk menanamkan bootloader pada chip yang masih blank. Koneksi USB. USB sambungan dari komputer ke board Arduino menggunakan USB, bukan serial atau paralel port, sehingga akan mudah menghubungkan Arduino ke PC atau laptop yang tidak memiliki serial atau paralel port. Fasilitas chip yang cukup lengkap. Arduino menggunakan chip AVR Atmega 168 atau 328 yang memiliki fasilitas PWM, komunikasi serial, ADC, timer, interrupt, SPI, dan 12C, sehingga Arduino bisa digabungkan bersama modul atau alat lain dengan protokol yang berbeda-beda. Ukuran kecil dan mudah dibawa. Ukuran board Arduino cukup kecil, mudah dibawa kemana-mana bersama laptop atau dimasukkan ke dalam saku. Bahasa pemrograman relatif mudah, walaupun bahasa pemrograman Arduino adalah bahasa C, tetapi dengan menambahkan library dan fungsi-fungsi standar, membuat pemrograman Arduino lebih mudah dipelajari dan lebih manusiawi. Contoh, untuk mengirimkan nilai HIG pada pin 10 pada Arduino cukup menggunakan fungsi digital write 10 HIG, sedangkan kalau menggunakan bahasa C aslinya adalah port. Kelemahan Arduino. Kode hex relatif lebih besar, sering terjadi kesalahan fast bit pada saat membuat bootloader. Harus memodifikasi programan lama. Karena pada Arduino menggunakan pin harus disiplin. Stack flash berkurang karena dipakai untuk bootloader. 5 kesimpulan. Arduino merupakan pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dan visual computing yang bersifat open source. Pertama-tama perlu dipahami bahwa kata platform di sini adalah sebuah pilihan kata yang tepat. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi ia adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman, dan interdeveloped environment atau IDE yang canggih. IDE adalah sebuah software sangat berperan untuk menulis program, mengkomplikasi menjadi kode biner yang mengupload ke dalam memori microcontroller. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.